Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok. Alam ya dibaca sukun ya karena ini mabni. Kemudian di sebelum lam itu ada huruf A, itu artinya apakah ya. Jadi alam itu jadi sebagai kalimat tanya, bukankah gitu. Jadi lam artinya tidak. Lam dibaca sukun karena itu memang mabni, dan juga A juga mabni. Kemudian alam nasroh ini adalah ini adalah fi'il mudhari' yang maknanya itu adalah lampau ya. Jadi kemudian ini jadi sukun karena diawali oleh huruf lam, seperti dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid. Kemudian ada lagi lam yakun. Sebenarnya itu lam yakun ya. Kemudian karena disambung dengan alif lam al di depannya di surat Al-Bayyinah, jadi lam yakunil. Tapi sebenarnya itu lam yakun sebenarnya itu. Jadi setelah lam itu diikuti oleh fi'il mudhari' ya, tetapi maknanya adalah past tense atau lampau. Kemudian laka ini artinya for you ya. Laka ini adalah mabni untukmu. Jadi alam nasroh laka. Jadi laka ini dibaca mabni. Jadi bukan mabni, kanya yang mabni. Tapi kalau lanya tidak, karena ini laki-laki ya. Jadi laka ya. Bisa juga li ya. Kalau itu untukku berarti itu li ya, li. Tapi kalau untukmu, untuk engkau, laka. Jadi seperti itu. Sodrok ini adalah isim ya, isim yang dimana ini dibaca nasab atau dibaca fathah karena ini sebagai maf'ul bih. Ingat, sebagai maf'ul bih atau sebagai objek penderita, maka itu dibaca nasab atau fathah ya. Sodrok itu dadamu, mu di sini ka itu mu artinya, dan ini adalah mabni itu artinya fix, tidak berubah-ubah ya. Ka itu engkau, tapi kalau ka itu engkau untuk laki-laki, kalau ki adalah engkau untuk perempuan. Oke, satu ayat sudah selesai. Kita lanjutkan yang ayat kedua. Wa wada'na anka wizrok. Dan wa di sini adalah huruf wa. Jadi ini diartikan dan ya, untuk permulaan satu kalimat. Kemudian wada'na ini wadoa, menurunkan, kami turunkan. Jadi nanya ini adalah kami, wawadona ya, wawadona. Ini beda dengan yang yang pertama ya, alam nasroh, bukan sorohna, tapi yang di depan, yang maksudnya yang ayat yang pertama itu menggunakan fi'il mudhari' ya, jadi tidak disambung itu subjeknya ya. Jadi nanya ada di depan, itu kita bisa lihat ya, alam nasroh. Nah, nanya kami lapangkan, bukankah telah kami lapangkan begitu. Tapi ini yang kedua, di ayat kedua, wawaldokna. Nah di sini juga sama artinya dengan nah yang sebelumnya itu, yang di ayat pertama, tapi ini disambungkan dengan fi'il madhi atau past tense. Jadi makanya di belakang wawaldokna, dan kami turunkan angka wizrok, beban angka wizro menggunakan fathah, wizroka, bebanmu darimu, jadi double ya, bebanmu darimu, telah kami turunkan bebanmu darimu gitu ya. Jadi suatu penekanan ya, telah kami turunkan, maksudnya mungkin ya turunkan dalam pengertian ringankan ya, kami ringankan, kami turunkan bebanmu darimu gitu. Jadi kita baca kembali ya di ayat pertama dan kedua dulu ya. Alam nasroh laka sodrok. Alam di sini sebagai huruf, A-nya sebagai huruf, lamnya sebagai huruf ya. Artinya huruf itu adalah, A-nya itu adalah kalimat atau huruf pertanyaan jadi kalau A itu adalah pertanyaan, kalau dalam bahasa Inggris itu adalah yes no question ya, yes no question.
Jadi dijawabnya itu ya atau tidak. Tetapi ini tidak perlu jawaban ya atau tidak. Ini adalah suatu pertanyaan seperti bukankah kamu sudah mengetahui, bukankah kamu sudah pergi. Jadi tidak perlu dijawab kalau seperti alam. Jadi bukankah artinya. Itu kalau A saja. Itu artinya pertanyaan yang dijawab dengan yes atau no ya. Tetapi kalau ma itu ada ma apakah juga, tapi dijawab dengan bukan yes atau no. Jadi bukan yes no question, tapi dijawab dengan apa tuh satu benda atau sesuatu gitu ya, ma ya. Kemudian nasroh, saya ulangi lagi nih ya. Dari nasroh ini adalah fiil mudhari, fiil mudhari. Tapi maknanya sekali lagi maknanya adalah makna yang past tense, mana yang past tense. Kemudian subjeknya apa? Na itu nahnu. Jadi nasroha. Kenapa kok itu sukun? Karena di ada apa istilahnya itu didahului oleh lam ya. Kalau ada kata kerja fi'il mudhari yang didahului oleh lam, maka itu menjadi sukun ya, seperti lam yalid walam yulad ya, itu kan dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid itu kan sukun, walam yulad itu juga sukun. Pokoknya dalam fi'il mudhari itu menjadi sukun ya, menjadi sukun. Laka ini la ini for ya, la itu for, ka laka. Jadi bukan lika, kalau la laka, tapi kalau li pakai ya berarti untukku, li for me itu li, for you laka ya, for you laka. Sodrok dadamu, sodro itu dadamu. Sodro dibaca fathah karena ini sebagai objek ya. Kemudian wawadona angka wisrok, dan kami turunkan bebanmu darimu gitu ya. Jadi double beban darimu, kami turunkan bebanmu darimu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kami telah turunkan bebanmu gitu ya. Jadi tapi kalau dalam bahasa Arab ini insya Allah ini adalah suatu penekanan. Oke, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Alladzi anqadha dhahrok. Alladzi adalah isim mausul yang berarti yang ya. Di sini alladzi kedudukannya itu sebagai sifat atau naat dari kata wizro. Wizro adalah artinya beban ya, beban. Jadi telah menurunkan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Jadi ini alladzi sebagai isim mausul, tapi kedudukan itu sebagai naat atau kata sifat atau adjektif ya. Ini mabni sukun. Jadi alladzi itu selamanya dibaca sukun, tidak ada ladhiya atau ladhiyu atau ladhiyin, tidak ada ya, ladhi ya. Jadi alladzi ini harokat sukun mabni atau fix sukun seperti itu. Tetapi karena ini sebagai naat dari kata wizrok itu berharokat fathah, maka ini adalah mahali atau sebenarnya adalah harokatnya adalah fathah, tetapi karena mabni jadi itu sukun ya, sukun atau tidak berharokat gitu ya. Kemudian angqadha ini adalah fiil madhi, fiil lampau ya, fiil lampau. Angqadha itu artinya adalah yang memberatkan. Jadi yang memberatkan, angqadha yang memberatkan, yang telah memberatkan, memberatkan objek, memberatkan apa? Memberatkan punggung. Berarti sebagai objek, maka itu dohroh dibaca fathah, dohrok. Kemudian dohroka ini sebagai susunan idhofah. Kenapa itu tidak ditanwin atau ada alnya? Jadi dohroka nyambung ke domir mutasil yang bersambung, dohroka jadi dadamu, yang memberatkan punggungmu ya, yang memberatkan punggungmu. Jadi alladzi yang telah memberatkan punggungmu. Jadi ini adalah lanjutan dari ayat yang kedua ya. Jadi wa wada'na angka wizrok, dan kami telah menurunkan
bebanmu darimu gitu ya, bebanmu darimu. Jadi beban wizrok itu disifati oleh alladzi isim mausul, kemudian ini berkedudukan sebagai naat dan berharokat fathah seharusnya, tetapi karena mabni jadi itu tetap sukun. Kemudian angkododoh itu adalah fi'il madhi, dohroka doroh dibaca ro karena itu sebagai objek atau maf'ul bih ya gitu ya. Kemudian bersambung dengan dhamir muttasil yang bersambung, dan ini dohro itu sebagai susunan idhofah. Ini dohro sebagai mudhof, idhofah sebagai mudhof, dan k-nya sebagai mudhof ilaihnya. Dan ini sebenarnya k ini dibaca kasro ya, tetapi ini k dalam artinya para harokat mabni ya. Jadi ini mabni k ya, mu untuk laki-laki, dohroka. Jadi oleh karena itu tidak dibaca ki ya. Susunan idhofah kan kalau itu namanya mudhof ilaihnya itu wajib dibaca kasro, tapi kalau itu mabni atau fix maka itu tetap dibaca seperti itu. Seperti ini kah jadi dibaca kayak dohroka. Jadi seperti itu. Kemudian alladzi ini isim mausul, maka angkododo rok k itu semuanya itu menjadi sebagai silah ya, silah atau penyambungnya, atau ya silah mausulnya, istilahnya silah mausulnya. Jadi kata yang mengikuti setelah naat itu ya, ada setelah isim mausul itu ya. Jadi istilahnya dalam bentuk fi'liyah, angkodo dohrok ya, diawali dengan fi'il, jadi menjadi menjadi istilahnya itu sebagai mausul sebagai mausul, tetapi sebagai silah mausul ya, jadi silah mausul dalam bentuk fi'liyah atau kata kerja ya, kata kerja, karena diawali oleh kata kerja angkodo, yang angkodo itu artinya yang telah memberatkan, angkodo memberatkan ya. Oke, kita masuk ke ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrok, dan kami wa rafa'na, dan kami telah tinggikan sebutan namamu bagimu. Jadi wa ini sebagai huruf ya, sebagai atof wa, atof ya, dan itu mabni dibaca wa, tidak boleh wi atau wu, jadi wa selamanya wa sebagai atof. Rafa'na rafa'a itu meninggikan. Rafa'a ini adalah fi'il madhi, kemudian disambung dengan dhamir muttasil ya, sebagai fa'il ini, dan itu berharokat sukun ya, sukun, tetapi sebenarnya ini kan mabni sukun, tetapi sebenarnya itu adalah rofa ya. Jadi dan telah kami tinggikan, kami telah tinggikan, dan telah kami tinggikan. Jadi di situ kan ada alifnya. Itu alifnya itu tidak berharokat, tapi sebenarnya berharokat doma ya, rofa ya, doma. Jadi karena itu kedudukannya sebagai fa'il, dan kami ya, jadi sebagai subjek ya, dan kami telah tinggikan, itu rofa meninggikan, dan kami telah meninggikan, itu kata kerja bentuk pasten ya, rofa, dan kami telah meninggikan warafa'na laka dzikrok, sebutanmu bagimu, jadi sebutan namamu, nama Nabi Muhammad SAW, dzikro ya, dzikro. Jadi ini objeknya itu adalah dzikro ya, dzikro ini adalah objek atau sebagai maf'ul bih dari kata rofa, meninggikan nama. Jadi sebagai objek, maka itu sekali lagi kalau sebagai objek atau maf'ul bih itu maka harokatnya adalah fathah. Kemudian k-nya itu adalah sebagai sebagai domir muttasil, dan itu berkedudukan sebagai
susunan idhofah dan berkedudukan sebagai mudhof ilaihinya ya, dan dibaca ka, tidak ki ya, karena itu mabni atau fix dibaca fathah selamanya ka ya, karena ka untuk engkau laki-laki ya, engkau, kalau ki engkau perempuan, jadi begitu ya. Jadi pada saat kita membaca wa rafa'na laka dzikrok, kita ingat bahwa harokatnya itu adalah apa? Harokatnya adalah fathah, jadi bukan ki ya. Kalau ki itu adalah untuk engkau perempuan, anti ya, tapi ini adalah anta. Kemudian sebelumnya itu kan ada kata laka ini untukmu, laka. Jadi dan telah kami tinggikan sebutan namamu untukmu. Jadi ini apa itu namanya, bukan pengulangan ya, artinya itu satu, kalau dalam bahasa Indonesia kan mungkin ya, mungkin insya Allah seperti kami telah menikahkan namamu. Biasanya udah cukup gitu ya, kayaknya udah cukup ya. Tapi dalam bahasa Al-Quran ini berbeda. Jadi ini ada tambahan seperti ini, dan telah kami tinggikan namamu bagimu. Jadi seperti suatu arti yang lebih tajam gitu ya, lebih menekankan, dan telah kami tinggikan namamu, sebutanmu bagimu, gitu. Kalau bahasa Indonesia kan telah kami tinggikan namamu, tapi ini ada kata lakanya, dan bagimu telah kami tinggikan sebutanmu, dan atau telah kami tinggikan sebutan namamu untukmu atau bagimu, gitu. Jadi semacam suatu satu ini ya, kalau hanya kita rasakan aja itu kan satu makna yang ini ya, kuat ya, makna yang kuat gitu kan, bagimu gitu kan. Oke, insya Allah seperti itu ya. Wallahu a'lam.